Jadi di sini itu udah masuk ya saldo Bitcoin kita yang barusan kita beli itu sebanyak 14 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli Bitcoin di aplikasi Bybit ya guys ya. Nah, jadi dalam video ini kita akan bahas tutorialnya itu step by step ya untuk pemula ya. Jadi teman-teman silahkan tonton video ini sampai akhir ya supaya tidak ada informasi yang kalian lewatkan. Nah, jadi saat ini saya sudah berada di aplikasi Bybit saya ya guys ya. Dan untuk langkah pertama tentunya teman-teman harus memiliki akun di Bybit terlebih dahulu baru bisa membeli Bitcoinnya ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum punya akunnya ya, teman-teman bisa daftar akun di Bybit terlebih dahulu ya. Untuk link daftarnya juga udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video cara pendaftarannya ya, sampai teman-teman nanti akunnya terverifikasi. Karena kalau akunnya belum terverifikasi ya nanti teman-teman nggak bisa WD ya, nggak bisa menggunakan semua fitur yang ada di aplikasi Bybit. Jadi pastikan teman-teman itu akunnya terverifikasi terlebih dahulu ya, sama seperti akun saya ini. Nah, setelah teman-teman udah memiliki akun ya, untuk membeli aset Bitcoinnya teman-teman harus deposit di aplikasi Bybitnya ini dulu ya. Nah, gimana cara depositnya Bang? Nah, untuk cara depositnya teman-teman bisa klik di bagian menu setoran. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ada dua metode deposit yang saya sarankan ya. Ada yang pertama itu deposit melalui perdagangan P2P. Yang kedua itu deposit melalui kripto. Nah, kita bahas deposit lewat P2P terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita klik, nah, kalau kita deposit melalui perdagangan P2P ini ya, itu artinya kita bisa deposit menggunakan akun bank yang kita miliki ataupun e-wallet kita ya. Contoh misalnya lewat Dana, lewat Bank BCA ya, lewat Bank Mandiri dan sebagainya. Nah, cara depositnya gimana? Nah, cara depositnya paling simpel adalah teman-teman tinggal klik di bagian perdagangan P2P yang paling atas ini. Kemudian kalian klik di bagian beli dalam sekali klik. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan berapa yang ingin kalian beli ya. Dan di sini kita juga bisa setting koin apa yang ingin kita beli ya. Misal kita klik USDT-nya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung membeli koin apa yang ingin kalian beli langsung ya. Jadi nggak perlu dua kali transaksi ya. Contoh misalnya teman-teman pengen belinya USDT aja. Nah, kemudian contoh teman-teman pengen beli sekitar 1 juta ya. Nah, seperti ini. Maka nanti kita akan mendapatkan 61 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal klik berikutnya. Nah, maka nanti di sini itu akan dimunculkan metode pembayarannya ya guys ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja nih ya metode pembayaran apa yang ingin kalian gunakan ya. Ada Cbank juga, ada Bank Jago, ada Transfer Bank, ada Bank BRI ya dan sebagainya. Dan untuk video ini juga udah pernah saya bahas ya di channel YouTube saya. Jadi kalau untuk tutorial lengkapnya teman-teman bisa cek aja videonya di playlist Bybit yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Oke? Nah, itu adalah metode pertama yang bisa teman-teman gunakan untuk deposit. Nah, jadi nanti setelah teman-teman deposit ya, maka nanti asetnya itu akan muncul di bagian menu aset ini ya. Dan aset yang udah kalian beli tadi ya, kan deposit kalian itu tadi 1 juta dan diubah menjadi 61 USDT. Nah, nanti saldonya itu masuk ke akun pendanaan ini guys ya. Jadi nanti saldonya itu akan berupa aset USDT yang ada di pendanaan. Nah, itu ya. Itu metode deposit yang pertama. Nah, metode deposit yang kedua kita bisa klik di bagian menu beranda lagi. Kemudian kita klik menu setoran. Nah, metode deposit yang kedua adalah deposit lewat kripto. Nah, jadi ini sama aja kayak teman-teman mengirimkan koin kalian ya dari exchanger lain ke exchanger Bybit ini. Contoh misalnya teman-teman punya aset USDT di Indodax ya ataupun di toko kripto. Nah, kalian bisa gunakan fasilitas deposit kripto ini ya. Jadi kalian tinggal klik aja di bagian USDT. Nah, kemudian kalian tinggal pilih jaringan apa yang ingin kalian gunakan untuk transfer ya. Contoh misalnya BSC BEP20. Nah, kemudian nanti akan terbuka alamat dompetnya, kalian tinggal salin ya. Lalu kalian tinggal kirim aja USDT kalian yang ada di Indodax tersebut ya, ataupun yang ada di toko kripto tersebut ke alamat dompet ini. Nah, nanti otomatis saldonya itu akan masuk ke alamat USDT kita ya. Kita kembali dulu. Nah, nanti saldonya itu akan masuk ke halaman aset ini ya, dan saldonya akan masuk ke halaman perdagangan terpadu kita ini. Oke, jelas ya. Jadi kalau deposit pertama saldonya masuk ke pendanaan, deposit kedua saldonya itu masuk ke perdagangan terpadu. Nah, selanjutnya bagaimana cara membeli Bitcoinnya? Nah, untuk membeli Bitcoinnya ya pastikan saldonya itu ada di bagian perdagangan terpadu guys ya.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan metode deposit yang pertama ya, saldonya kan nih di bagian pendanaan nih. Nah, kalian pindahin dulu saldonya ke perdagangan terpadu. Nah, caranya teman-teman tinggal klik koinnya ya, koin USDT-nya ini. Kemudian kalian klik menu transfer. Nah, selanjutnya kalian pilih ya, dari akun pendanaan kalian pindahkan ke akun perdagangan terpadu. Nah, seperti ini. Kemudian misal teman-teman pengen kirim semua koinnya ya. Kalau udah kita tinggal klik konfirmasi. Nah, oke, maka berhasil ditransfer ya. Jadi kalau kita kembali ya ke belakang lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya di akun pendanaan kita ya, untuk aset USDT-nya itu udah 0. Nah, jadi saldonya itu udah berpindah semuanya ke perdagangan terpadu. Nah, kalau saldonya udah pindah ke sini ya, barulah kita bisa membeli Bitcoin yang ada di Bybit ini. Nah, cara membelinya gimana? Nah, cara membelinya adalah teman-teman tinggal klik di bagian menu perdagangan. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, untuk membelinya, pastikan di bagian atas ini teman-teman kliknya itu di bagian spot market ya. Bukan di bagian future, bukan juga di bagian opsi ya, tapi di bagian spot market ini. Oke. Nah, selanjutnya di bagian tulisan PP/USDT-nya ini kita klik. Kemudian kita pilih BTC/USDT ya, karena kita ingin membeli Bitcoin menggunakan aset USDT yang kita punya. Oke, jadi kita tinggal klik aja BTC/USDT. Nah, selanjutnya kita tinggal ubah ya batas ini menjadi pasar ya, seperti ini guys ya. Nah, kenapa kita ubah batas menjadi pasar ya, supaya kita bisa mendapatkan langsung unit Bitcoin yang kita inginkan ya. Tapi kalau misalnya pasarnya ini kita ubah menjadi batas, nanti dia akan menggunakan harga yang limit order ya. Artinya kita harus menunggu terlebih dahulu baru kita bisa mendapatkan aset Bitcoinnya ya. Dan untuk penjelasan limit ordernya ini itu udah pernah saya bahas ya di channel YouTube saya. Kalian bisa cek aja videonya di playlist di bawah ya. Intinya di sini kalau kita ingin mendapatkan aset Bitcoinnya langsung, kita ubah dulu batasnya ini menjadi pasar. Nah, selanjutnya kita tinggal tentukan berapa total Bitcoin yang ingin kita beli. Nah, tadi kan kita punya saldo di USDT sekitar 114 ya. Nah, kita akan coba beli sekitar 14 USDT ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik beli. Nah, oke, maka semua order berhasil diisi. Nah, kalau udah seperti itu, untuk mengecek ya aset Bitcoin yang udah kita beli, kita bisa langsung klik di bagian menu aset. Selanjutnya kita bisa klik di bagian menu perdagangan terpadu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tadi saldo USDT kita itu ada 114 USDT dan sekarang saldo USDT kita itu sisa 100 USDT ya. Dan di bawahnya di sini itu ada saldo Bitcoin ya guys ya. Jadi di sini itu udah masuk ya saldo Bitcoin kita yang barusan kita beli itu sebanyak 14 USDT. Tapi di sini kalau kita lihat ya saldonya itu cuma 13,9 ya, karena memang ada biaya transaksi fee ya, transaksi jual belinya di aplikasi Bybit ini. Makanya di sini sisanya sekitar 13,96 US dollar. Oke. Nah, jadi itu ya bagaimana cara membeli Bitcoin di aplikasi Bybit ini. Nah, artinya kalau saldonya udah masuk ke halaman akun perdagangan terpadu seperti ini ya, itu artinya Bitcoin ini itu udah menjadi milik kalian guys ya. Jadi selanjutnya kalau teman-teman ingin simpan ya, ingin investasi jangka panjang ataupun ingin kalian tradingkan, bebas ya guys ya. Itu udah tergantung kalian aja ya, mau kalian gunakan untuk keperluan kalian seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman butuh duit juga gitu ya, nah bisa juga ya, kalian tinggal jual aja Bitcoinnya ini ke USDT lagi, atau bisa langsung jual ke perdagangan P2P tadi guys ya. Nah, tapi saran saya sih mending teman-teman jual aja dulu ke USDT ya, kalau memang kalian ingin menarik saldonya. Kenapa ya? Karena memang kalau USDT itu kan dia lebih fleksibel ya. Kalau udah berbentuk aset USDT itu teman-teman bisa withdraw lewat exchanger lokal ya, ataupun bisa withdraw juga lewat P2P ya. Dan ya volatilitas harganya itu tidak terlalu besar kalau menggunakan USDT guys ya. Nah, muncul pertanyaan, Bang, cara jualnya gimana? Nah, untuk cara jualnya kita bisa kembali lagi ya ke menu tadi, kemudian kita klik di bagian menu perdagangan lagi. Nah, selanjutnya untuk menjualnya ya, pastikan di sini tulisannya itu BTC/USDT. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di bagian menu jual. Nah, selanjutnya kalian tinggal tentukan berapa Bitcoin yang ingin kalian jual ya. Di tulisan USDT ini kita juga bisa setting Bitcoin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jual dalam bentuk Bitcoin, bisa ya. Di sini kan kita memiliki 0,00013655 Bitcoin. Atau kalau kita ubah dalam bentuk USDT juga bisa.
Jadi kita sesuaikan dengan selera kita ya. Misal kita pengen jual setengahnya ya. Kita pengen jual setengah Bitcoin kita. Nah, kita tinggal klik aja jual. Nah, maka semua order itu langsung berhasil diisi ya. Jadi di sini untuk melihat aset Bitcoin kita sisa berapa, kita tinggal klik aset. Kemudian kita klik perdagangan terpadu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk aset Bitcoin kita sisanya itu adalah 0,00006955 ya, atau sekitar 7,11 US dollar. Dan saldo USDT kita otomatis langsung bertambah ya, karena kan tadi kita jualnya Bitcoin kita ke USDT, makanya saldo USDT kita di sini langsung bertambah ya menjadi 107 USDT. Oke, udah jelas ya. Itu dia bagaimana cara jual beli Bitcoin ya di aplikasi Bybit ini. Oke, udah jelas ya guys ya. Dan muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya saya pengen withdraw nih ya, saldo saya yang ada di Bybit ini kembali ke akun bank saya gimana ya? Ada dua cara juga guys ya. Cara yang pertama, tadi bisa teman-teman withdraw langsung ke akun bank kalian ya. Jadi kita bisa klik menu beranda. Bentar guys ya, bukan ke beranda dulu, tapi kita klik dulu di bagian menu aset. Lalu kita pindahkan dulu saldo kita yang ada di perdagangan terpadu ini, kita pindahkan ke menu pendanaan ya. Baru kita bisa menggunakan metode WD P2P tadi ya. Jadi kita pindahkan dulu ya. Misal USDT-nya ini kita pindahkan ya. Kita klik transfer. Kemudian kita pilih akun perdagangan terpadu ke akun pendanaan, dan benar ya. Kita pilih misalnya kita pengen pindahkan 10 ya. Nah, kalau udah kita klik konfirmasi. Nah, udah berhasil kita pindahkan ya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik menu beranda. Selanjutnya kita klik menu setoran ya. Lalu kita klik menu perdagangan P2P. Nah, kemudian kita klik perdagangan P2P lagi, kita pilih beli dalam sekali. Nah, selanjutnya kita klik jual. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita tinggal tentukan nih ya berapa USDT yang pengen kita jual. Ya contoh misalnya kita kan punya 10 ya. Nah, coba kita jual 10. Nah, nanti dia akan langsung muncul nih berapa yang akan kita terima di rekening bank kita, 164.000 ya. Jadi kita tinggal klik berikutnya. Nah, kemudian kita disuruh untuk memilih ya metode pembayaran apa yang ingin kita gunakan ya. Misalnya teman-teman punya Cbank ya, ataupun kalau teman-teman klik di bagian menu metode pembayaran baru ya, di sini juga akan langsung muncul metode rekening bank kita ya, ataupun rekening yang udah pernah kita tambahkan. Di sini saya udah pernah menambahkan BCA Mobile saya ya, nomor rekening saya. Atau kalau teman-teman belum menambahkan sebelumnya, kalian bisa klik aja di bagian tambahkan metode pembayaran. Nah, kemudian kalian tinggal masukin aja nomor rekeningnya ya, nama banknya apa ya, dan sebagainya. Lalu kalian tinggal klik konfirmasi. Nah, jadi nanti begitu teman-teman withdraw, maka nanti saldonya itu akan langsung masuk ke nomor rekening kalian ini. Oke? Jelas ya guys ya? Dan untuk video tutorial lengkapnya ya, videonya juga udah pernah saya bahas di channel YouTube saya. Kalian bisa cek aja videonya di playlist yang ada di bawah ini. Nah, itu cara deposit yang pertama. Nah, cara deposit yang kedua sama kayak yang tadi ya. Kalian bisa kirimkan saldo USDT kalian itu langsung ke exchanger lokal ya, baik itu Indodax, Toko Kripto, Pintu dan sebagainya. Nah, barulah kalian withdraw dari exchanger lokal tersebut. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara jual beli Bitcoin di aplikasi Bybit ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan